tentang CP, Mapel, PAI, dan Bahasa Arab di Madrasah. Tentunya RA termasuk. Nah, kemudian dari CP per elemen ini kita buatkan TP. Nah, seperti itu ya. Jadi, pertama dari CP secara keseluruhan, kemudian dirinci menjadi CP per elemen, kemudian dibuatkan tujuan pembelajarannya. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Tujuan pembelajaran. Nah, ini dari mulai CP elemen adab, elemen kisah keteladanan. Itulah kira-kira. Pertama, dari CP secara keseluruhan, temukan kata kunci, atau dari CP per elemen, temukan dua kata kunci, yaitu kata kunci kompetensi atau kemampuan dan kata kunci materi atau konten. Setelah itu, dibuatkan tujuan pembelajaran. Tadi ada 3, apakah Bapak Ibu langsung mengambil dari CP atau menganalisis kompetensi atau lintas elemen? Ada 3. Cara menggunakan atau cara menyusun tujuan pembelajaran itu bisa langsung Bapak Ibu ambil dari CP per elemen, kemudian lintas elemen, atau menganalisis CP dan konten atau materi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Ibu Bapak semua, para pengawas yang luar biasa. Nah, sekarang kita bicara alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran, nah ini jadi bagaimana seorang guru menyusun satu perjalanan. Jadi alur adalah jalan atau langkah atau etape dari tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan seterusnya menjadi ATP. Nah, ini Bapak Ibu langsung. Nah, bagaimana prinsip menyusun ATP? Jadi tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum. Nah, tadi bukan tujuan pembelajaran harian, tapi goals atau bukan objektif. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Karena kita tahu bahwa fase A itu melibatkan guru kelas 1 NI dan guru kelas 2. Jadi guru kelas 1 dan guru kelas 2 harus menyusun bersama, duduk bersama secara kolaborasi menyusun alur tujuan ini. Jadi tidak bisa dilaksanakan, dikerjakan sendiri-sendiri karena melibatkan guru lain dan kelas lain. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mapel. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Insya Allah, guru-guru kita yang sudah mendapatkan tunjangan profesi menjadi guru pakar, guru yang mahir. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali di pendidikan khusus. Kemudian metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan. Ya. Kemudian tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, baru proses berpikirnya. Misalnya, menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke intinya untuk guru. Dari per elemen Ibu Bapak ya, tadi
Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh atau yang disiapkan oleh Kementerian Agama, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, jadi tidak bercabang, tidak meminta guru untuk memilih. Apabila sebenarnya urutannya dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembelajaran lain sebagai variasinya. Urutan atau alur perlu jelas sesuai pilihan atau keputusan penyusun, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran. Nah, cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, kita lihat mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh, mulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris atau konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut. Jadi misalnya tidak langsung ke rumus, ya, misalnya rumus luas, panjang kali lebar, tapi bendanya dulu ditunjukkan, bendanya dulu disiapkan. Kemudian pengurutannya deduktif. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Contoh, mengajarkan konten database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database. Pengurutan dari yang mudah ke yang sulit. Metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Contoh, mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Jadi dari kosakata dulu. Saya suka baca. Baru saya suka baca. Pengurutan hierarki, metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contohnya, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka memahami konsep perkalian, karena konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Siswa terlebih dahulu harus belajar atau dikenalkan pengurangan sebelum kepada pembagian, karena pembagian adalah pengurangan yang berulang. Pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahap selanjutnya. Contoh, dalam mengajarkan cara menggunakan t-test dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui, seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang akan digunakan, memeriksa asumsi, dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Aduh, mohon maaf, ini kontennya statistik, tapi prosedural. Sama ketika kita mengajarkan anak bagaimana caranya membuka atau menyalakan sebuah komputer atau laptop. Prosedurnya seperti apa? Berarti dari sistematis dari satu langkah ke langkah yang lain secara berurutan. Ya. Jadi itulah cara membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Scaffolding, metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap agar kita tidak banyak membantu atau kita tidak banyak mengintervensi anak didik kita. Contohnya dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung ketika siswa mencobanya. Guru hanya butuh membantu. Setelah itu bantuan yang diberikan akan berkurang
secara bertahap. Pada akhirnya siswa dapat berenang sendiri. Jangan mengapung kemudian itu